Ada dua hal menurut saya. Yang pertama adalah the power of dream, yang kedua the power of love. Kalau orang ingat Mary Riana pasti ingatnya mimpi $1 juta. Ya memang berawal dari sebuah mimpi. Pada saat itu saya bukan siapa-siapa, saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Tapi karena saya berani bermimpi besar, saya berfokus pada visi bukan pada kondisi, dan akhirnya itu membuat saya bisa bangkit dan membuat saya menatap masa depan saya, membuat saya jadi punya tujuan. That's the power of the dream. Tapi yang kedua juga ada the power of love, rasa cinta. Bagaimana saya benar-benar ingin menjadi seseorang anak yang bisa membanggakan orang tuanya. Bagaimana walaupun pada saat itu saya belum sukses, tapi saya nggak mau nyusahin orang tua. Saya pengen bisa bayar hutang, saya pengen bisa membuktikan kepada mereka bahwa saya juga bisa. Jadi the power of love, kekuatan cinta itu sih yang membuat saya terus bergerak untuk bisa mencapai mimpi-mimpi itu. Jadi itu sih dua dorongan. Pasti ada ya, maksudnya setiap orang kan pasti punya ujiannya masing-masing. Apapun juga yang kita lakukan pasti selalu ada orang-orang yang mungkin merendahkan, meremehkan, menjatuhkan, atau mungkin berbuat jahat, itu pasti. Dan kita nggak bisa mengendalikan semua itu. Tapi satu hal yang selalu saya ingat, kita tidak bisa mengendalikan orang ngomong apa, tapi kita bisa mengendalikan gitu. Jangan membiarkan itu masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Jadi saya selalu membayangkan sama seperti kalau kita lagi naik perahu, kadang-kadang kita berlayar di air yang sangat keruh dan sangat bau gitu, sangat tidak mengenakan. Tapi air keruh itu nggak akan pernah bisa menenggelamkan kapal kita, kecuali kalau kita membiarkan air itu masuk terus-menerus ke kapal kita, makanya kapal perahu kita bisa tenggelam gitu. Jadi menurut saya hidup itu juga seperti itu. Terserah orang mau ngomong apa, tapi yang paling penting kita tidak pernah membiarkan kata-kata negatif itu menjatuhkan diri kita, apalagi menghancurkan harga diri kita. Itu sih yang paling penting. Kalau buat saya selalu bilang masa-masa yang paling sulit itu adalah masa-masa di mana kita sudah berjuang, kita sudah memberikan segalanya, kita sudah melakukan segalanya, tapi belum ada hasil. Kalau orang udah pernah sukses, ketika mereka gagal atau ada kendala, mereka akan ingat, oh dulu saya pernah sukses, berarti ini saya juga bisa melalui. Tapi kalau kita belum pernah mengalami benar-benar sukses yang sesungguhnya, itu pasti akan ada doubt, akan ada ragu, ini benar nggak sih? Apa sebenarnya saya cuma mimpi doang gitu, apa mimpi saya kegedean, cuma bisa ngomong doang gitu. Dan itu pernah terjadi di saya udah mencoba banyak hal tapi kok belum sukses juga. Nah, tapi ada saat-saat di mana waktu itu saya hampir benar-benar pengen menyerah, tapi saya selalu ingat banget pacar saya yang sekarang jadi suami saya. Jadi dia selalu bilang, biarlah semua kesulitan ini menjadi sebuah cerita yang bisa kita ceritakan kepada anak dan cucu kita nanti ketika kita sukses. Dan kata-kata itu selalu membuat saya bangkit lagi. Karena dari dulu tuh saya selalu punya bayangan. Jadi saya selalu ngebayangin suatu saat nanti kalau saya sudah jadi nenek-nenek, tapi nenek-nenek yang masih cantik ya, cie. Habis saya selalu ngebayangin suatu hari kalau saya udah jadi nenek-nenek, saya tuh pengen banget ngumpulin semua cucu-cucu saya. Terus saya pengen bilang ke mereka, tahu nggak sih kalian semua ya bisa menikmati kesuksesan ini karena nenek itu dulu tangguh. Nenek nggak pernah menyerah, nenek selalu berjuang gitu. Makanya sekarang kalian bisa berhasil gitu. Jadi, dan saya selalu ngebayangin itu dari sejak masa kuliah gitu ya. Dan saya ngebayangin untuk saya bisa benar-benar mencapai itu, berarti kan saya nggak boleh berhenti di saat saya kalah. Karena kalau saya berhenti di saat saya gagal, ya udah, it's not a happy ending story. Itu akan jadi, ya udah, endingnya kan di situ gitu. Tapi kalau saya benar-benar ingin menjadi seorang nenek yang berhasil, yang luar biasa, ya berarti saya harus terus berjuang. Jadi saya punya kekuatan untuk bisa membalikan cerita saya dan membuat itu menjadi happy ending. Jadi itu sih biasanya selalu saya bayangin, suatu saat nanti ini akan jadi sebuah cerita untuk anak cucu saya. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.